Oke, ini sudah saya siapkan modemnya, router yang mau kita eksekusi flash. Ini dalam posisi on ya, dalam posisi on, lampu indikator menyala ya, lampu indikator menyala. Untuk punya menyala, lossnya menyala, berarti power menyala, WLAN menyala, sama LAN 1 menyala, terkoneksi dengan kabel LAN ini ya. Kita bebas sih untuk menaruhnya ke posisi either mana atau LAN mana, bebas. Kita gunakan di LAN 1 ya. Lalu kita matikan powernya ini ya, kita matikan, lalu kita buka di Cisco-nya. Dan untuk tutorialnya sebetulnya sudah saya upload juga di zip foldernya nanti, tutorialnya dari tahap ke tahapnya untuk membuatnya semuanya. Cuma saya akan buat link dari awal ya. Oke, kita menuju langsung ke layar laptop. Oke, kita sudah masuk ke layar komputer ya. Kita buka untuk folder yang sudah kita download tadi, di download ya. Saya itu file yang sudah saya tadi itu di download itu di ekstrak ya, tekan ekstrak, di zip, ekstrak file, nanti akan jadi seperti ini filenya. Ini semuanya di sini ya, kita ekstrak semuanya hingga jadi seperti ini ya. Ini filenya untuk alat tempurnya. Dan sebelum kita melakukan mode flashing, kita harus persiapkan lagi untuk kabel lainnya, itu kita koneksikan dengan laptop menggunakan kabel LAN colokan Ethernet dari pihak komputer ya. Pertama kita buka di sini, buka di settingan internet ini, lalu kita masuk ke internet, itu masuk ke change adapter option ya. Ada beberapa opsi untuk masuk ke sini ya, bebas. Kita double klik ke sini, lalu kita masuk ke internet protokol versi 4 ya, IP4, kita double klik. Nah, yang awalnya seperti ini ya, kita tekan, kita isi manual ya, lalu kita isi IP 192.168.1.100. Ingat ya, harus sesuai Pak ya, harus sesuai dengan IP yang saya masukkan ini, supaya nanti bisa masuk ke di Cisco-nya itu bisa masuk ke modemnya. Lalu kita tekan OK. Sorry, maksudnya lupa. Oke, tekan OK. Nah, setelah kita arahkan posisi Ethernet kita ke modem, lalu kita buka tadi file yang tadi kita ekstrak, file downloadan tadi, kita masuk ke ini, ke Cisco ya. Cisco ini firmware. Lalu kita arahkan nanti di sini ke file mana, ini di browse ini ya, di TFTP server root directory. Kita masukkan, arahkan ke firmware yang hendak kita flash. Di sini kan ada firmware, ada beberapa firmware ya. Di sini ada versi biru dan ada versi biru oranye, sama-sama versi 6 ya. Karena ini tampilan pertama menunya ini menggunakan versi oranye ya, versi oranye, saya coba masukkan dulu ya, saya coba cek dulu. Oke ya, kita masuk ke menunya dulu, menunya router. Kita isikan IP ya, IP routernya, admin di sini, login. Ini tampilan asli dari firmware sebelum kita flashing ya. Di sini warna biru oranye. Kalau misalnya ini kan kata orang-orang kan oranye nih. Cuma saya nggak bingung, supaya nggak bingung saya anggap biru oranye lah gitu. Ini versi awalnya. Dari sini ada menu network. Di sini masih manual yang ngatur TR. Sini juga harus kita arahkan ke internetnya. Nanti kita arahkan ke LAN mana atau ke SSID yang mana. Terus untuk WLAN-nya di sini juga setting nama WiFi-nya sama setting pengamannya atau security-nya di sini masing-masing. Jadi nanti kalau kita nyeting namanya, kita harus nge-start dulu, nyeting sandinya nge-start lagi gitu. Jadi di menu yang baru ini, yang biru ini, full biru, dia tidak lagi beda-beda. Jadi dia saat kita buat klik WLAN langsung jadi satu. Contohnya seperti ini. Sini sudah saya kasih gambar juga untuk versi birunya, juga saya sudah kasih gambar. Tampilan depannya versi biru seperti ini ya. Nah, ini versi birunya. Untuk yang kedua, ini tampilan di PPOE-nya, di networknya, dan ini juga tampilan di WLAN-nya. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya untuk yang versi biru oranye itu nama WiFi-nya ya, nama WiFi-nya di sini, nama WiFi-nya, dan sandinya itu dia udah jadi satu. Jadi kita gampang gitu. Seperti itu ya. Oke, ini untuk versi yang birunya. Kalau yang versi yang oranye sudah tadi itu.
sudah saya bawakan laporannya. Ini upgrade-nya. Nama firmware-nya harus kita ganti nama upgrade.bin ya, supaya bisa kedetek oleh pihak Cisco-nya. Oke ya, ini sebelum saya flash tadi, ini versinya, tampilannya sebelum saya flash versi biru oranye. Kita akan rubah ke versi biru. Oke, kita minimize dulu. Nah, di sini kita masuk lagi ke Cisco TFT servernya. Kita arahkan dulu ke versi biru versi 6. Kita tekan OK. Lalu tekan OK. Nah, di sini saat sudah ini kan sudah menunggu routernya masuk ke mode bootloader. Jadi kita siapkan jarum pentul di modemnya. Oke ya, sambil menunggu di sini Cisco-nya, kita kembali ke modemnya, kita matikan di sini, tekan matikan. Nah, lalu tangan yang kanan kita siapkan tombol reset ya, menggunakan jarum pentul atau apapun yang bisa masuk ke sini. Ingat ya, kita harus stay di sini, tekan lama di tombol resetnya, tekan lama. Lalu kita hidupin powernya ya. Dengan posisi ini masih tertekan terus stay ya. Kita tekan lama di sini, yang ini kita tekan aja, lepaskan. Kita tekan lalu lepaskan. Tapi kita pasti harus diam ini. Nah, ini udah flashing ya. Kita taruh ini, hati-hati jangan sampai ini terlepas oleh adaptor, nanti bisa mati total untuk modemnya atau gagal flashing ya. Jadi nanti kita masukkan ini udah posisi berjalan. Di sini akan saya skip dulu untuk videonya karena ini berjalan kurang lebih sekitar 5 menitan. Oke, kita tunggu hasilnya nanti selesai. Ini masih berjalan ya, proses flashingnya masih berjalan kurang lebih sekitar 3 menitan. Karena saya menghitung itu kurang lebih sekitar 5 menitan lah selesainya. Tolong jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham atau tidak salah step ya. Karena ini sangat rawan ya, rawan putus. Jadi tolong dipahami kurang lebih untuk timenya video ini kurang lebih sekitar durasi sekitar 10 menitan. Nah, setelah muncul logo sukses seperti ini, itu sukses ya. Oke, saya zoom dulu ke kamera, ke layar. Itu ya, sudah sukses seperti itu. Maka posisi HH itu akan otomatis merestart ya. Ini merestart. Kita tekan matikan dulu, tekan matikan. Lalu kita hidupin lagi. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita kembali ke menu laptop ya, menu laptop. Nah, kita refresh dulu untuk lamanya. Ini belum terkoneksi, belum on sepenuhnya untuk modemnya. Nah, ini sudah berhasil masuk, udah berubah menjadi versi full biru ya di sini. Kita klik di sini admin ya. Full biru ya di sini. Kita klik di sini admin ya. Nah, ini untuk tampilan layar depan di statusnya, ini confirmation, disinformation, to the networknya, ya. Di sini udah nggak ada lagi, langsung dia masuk ke versi internet ya. Jadi kita nggak perlu nyeting lagi ya, udah masuk ke versi internet ya ini. Walaupun ada banyak settingan di sini untuk mode internet atau mode mode yang lain di sini banyak juga. Jadi kita arahkan ke internet untuk setting PPU-nya. Nanti kita arahkan kemana, terus untuk isi scriptnya juga di sini, untuk kode scriptnya di sini. Lalu untuk menu ke WLAN di sini sudah jadi satu ya di sini. Nah, ini. Jadi untuk nama WiFi-nya kita atur SSD berapa yang kita settingkan, arahkan kemana, terus nama WiFi-nya, terus sama sandinya, sudah jadi satu menu. Jadi lebih enak di menu biru, gitu. Untuk di menunya yang di lain, di sini ada sistem manajemen untuk ngeributnya, untuk backup, untuk backup pengaturannya semua di sini. Ya. Lalu setelah itu biasanya untuk habis kita flashing ini, MAC-nya itu MAC yang ada di modem itu biasanya kembali ke angka 0 ya. Jadi saat kita tuh pasang ke OLT, MAC-nya yang asli ini nggak akan kedetek ya. Nah, MAC yang ini nggak akan kedetek oleh modem, ini ya, nggak oleh OLT. Maka kita harus isi manual. Sini ya, kita cek, sini ada 385496 ya.
Ini caranya kita harus isikan ke menggunakan update MAC address. Kita keluarkan dulu di sini, kita tutup atau close dulu. Ini sudah selesai, kita close juga. Ya. Lalu kita masuk ke MAC address. Nanti kita masuk ke folder yang tadi kita download ya. Di sini ada MAC addressnya. Juga ini sudah saya kasih link tutorialnya. Ya, ini masuk ke channel YouTube saya juga. Juga saya akan memberikan caranya juga. Kita klik di sini. Dengan posisi router tuh terkoneksi ya. Terkoneksi, kita matikan dulu. Router tuh terkoneksi ya, terkoneksi seperti ini ya. Kita setelah koneksi seperti ini, kita masuk ke menunya ini. Oke, ini sudah saya ketik ya. Tadi sorry saya push supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Kita samakan persis dengan yang tertera di label MAC yang di modemnya, huruf besar semua ya, karena di labelnya huruf besar semua. Setelah itu tekan update. Kita tunggu. Maka sudah berjalan ya stepnya, update MAC semuanya berjalan 1 sampai selesai. Kurang lebih sekitar 1 menit lah. Dan tunggu dulu sampai proses selesai. Nah, ini sudah selesai, tidak ada error, harap restart modem. Nah, setelah itu kita restart modemnya. Sudah ya, kita matikan modemnya, kita hidupin lagi modemnya. Nah. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Rasul Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.